rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bagus. Kecepet.
Login. Nah, berarti hijau ya. Sem. Sudah. Koneksi buruk.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kapolres Tulungagung, Bapak AKBP Muhammad Taat Resdi SIK SKMTCP, yang saya hormati Bapak Kapolres Tulungagung beserta Bapak Ibu pejabat utama Polres Tulungagung, Al-Karom Haji Suryani MHD, yang saya hormati, beliau adalah kasih penyelenggaraan haji dan umroh pada kantor Kemenang Kabupaten Tulungagung dan juga sebagai ketua NWJNU Kecamatan Tulungagung, yang insya Allah sebentar lagi Kecamatan Boyolali, yang insya Allah sebentar lagi beliau juga akan mendapatkan doktor. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Kapolsek yang saya hormati, Bapak Ibu Alhamdulillah hadirin wa alhamdulillah rahimahullah. Pertama-tama yang utama, marilah bersama-sama kita haturkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir, bertemu dan bersilaturahmi dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Hafiz Polres Tulungagung dalam keadaan sehat walafiat serta ibadah haram yang melibatkan. Kedua kalinya salawat dan salam mari dan selalu kita haturkan bersama kepada anak manusia yang terlahir di dunia dalam keadaan yatim, yang mampu memberikan zaman jahiliyah dan membawa kita menuju ke zaman yang sangat berkah. Sang profesional sejati, seorang pemimpin, kepala pemerintahan juga rumah tangga yang pantas dan patut untuk kita selalu teladan. Mudah-mudahan kita berkat syafaat dan pertolongannya dari baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin wa rahimahullah. Adapun rangkaian acara peringatan Maulid pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kapolres Tulungagung, acara yang ketiga mari bersama dan ditutup dengan doa. Memasuki acara yang pertama sekaligus menandai peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini, mari kita buka dengan baca surah Fatihah yang nanti kita lanjutkan dengan maulid yang secara singkat, dan mudah-mudahan acara dapat terselenggara dari awal hingga paripurna acara. Ila hadirin wa lillahi al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita baca maulid yang lanjutkan maulid yang bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa
sekaligus Ketua MWC NU Kecamatan Boyolali. Terima kasih Pak Kapolsek sudah mengajak beliau untuk hadir. Rekan-rekan Kabak, Kasat, Kasih Kapolsek, dan seluruh anggota Polres Tulungagung yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas izinnya pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan acara Maulid Nabi di Masjid Al-Hafiz ini dengan hikmat. Sengaja bagi saya tidak memanjatkan puji dan syukur, karena puji dan syukur sudah bisa saja sendiri. Nah, jadi ada Pak puji, ada Pak syukur sudah besar, jadi tidak perlu kita panjatkan, sudah bisa manjat sendiri. Saya kan memanjatkan puji dan syukur. Ya pada acara Pak puji dan Pak syukur dipanjatkan, dan manjat sendiri aja sudah besar. Demikian juga sebaliknya, kantornya bagus, mobilnya bagus, alatnya lengkap, senjatanya canggih, tapi kalau sumber daya manusianya berantakan, maka tugas-tugas Polri juga tidak akan terselenggara dengan baik. Jadi betapa pentingnya elemen sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi Polri. Makanya saya selalu menaruh perhatian terhadap upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri. Salah satu yang adalah melalui Binportal serta peringatan perayaan Hari Besar Keagamaan Polri. Ini sudah ada contohnya, rekan-rekan ada yang dinas kita dinas di Sultan ya, dinas itu itu dinas Sultan. Waktu gempa tsunami sama likuifaksi di Sultan itu juga ada banget. Itu hancur, kantor itu hancur, mobil rusak, senjata mungkin banyak yang hilang. Tetapi anggota-anggota kita di sana tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik, tetap bisa mengatur lalu lintas, tetap bisa mengamankan warga, tetap bisa menjaga ketertiban masyarakat. Kenapa? Karena kualitas sumber daya manusia. Jadi ini paling penting di dalam pengelolaan organisasi Polri. Elemen paling penting adalah sumber daya manusia. Kita punya seragam, kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya kewenangan. Kalau tidak dilengkapi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, bahaya. Jadi saya nanti mohon Pak Kiai, kesempatan pagi ini jadi momentum yang baik bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Iman kita, ketakwaan kita, semangat kerja kita, semangat pengabdian kita, keikhlasan kita dalam bekerja harus terus kita pelihara. Dan momentum pengajian di portal seperti ini diadakan
sekolah di tanah haram sana gitu kan, pahalanya luar biasa, gitu kan, pahalanya luar biasa. Saya juga pernah iri pada teman-teman kita yang swasta, gitu. Teman-teman saya yang swasta itu kalau namanya bulan Ramadan itu mereka cuti untuk fokus beribadah. Bahkan di 10 hari terakhir banyak yang kemudian berangkat blok ke Makkah dan Madinah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Tidak mungkin kita Ramadan itu cuti kan? Berat ini. Mungkin mau kita alokasi itu Pak ya. Tapi saya kemudian berpikir kok sepanjang kita niatkan tugas kita ini sebagai ibadah, kita juga tidak kalah pahalanya itu. Ya kan? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya kan? Kita juga sepanjang kita niatkan setiap tugas kita ini sebagai ibadah luar biasa juga. Ya. Oleh kan ibadah bentuknya ada dua, ibadah yang sifatnya itu makhluk sama goy rumah. Kalau makhluk itu yang ada tuntunannya kayak sholat, kayak haji, puasa itu ada tuntunannya. Puasa yang dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari tidak bisa dengan mundurkan bisa dari duhur sampai ke malam, tidak bisa. Itu sudah aturannya. Tetapi kalau yang namanya goy makhluk itu tuntunannya sangat luas, termasuk dengan lidik angka paling itu juga ibadah. Tidak ada tuntunannya, tapi itu karena mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat itu juga ibadah. Dengan ketik yang Islam itu ketik surat, kalau saudara niatkan sebagai ibadah, tiap huruf, tiap spasi dari sedekah apa itu juga pahalanya. Karena dengan surat saudara mengetik sprint itu, anggota jadi berangkat melaksanakan pengamanan, masyarakat jadi damai. Nah itu yang ketik sprint itu adalah pahala yang hurufnya itu, gitu ya. Demikian juga Pak anggotanya Pak Kasiku itu, yang itu gaji, itu uang itu, tiap rupiah yang dihitung itu juga ibadah. Karena dengan gaji itu kemudian anggota semangat bekerja bisa untuk memberi manfaat keluarga. Jadi jangan hanya berpikir yang pahala yang harus saja, yang anggota presiden, angka sergatu, dan amal anggota sabara, anggota yang Jepang juga. Rekan-rekan yang staff itu mungkin ini juga pahala yang perlu diniatkan. Dengan itu duit atau apa ngeprint, nah itu ibadah juga. Karena kalau nggak diprint, kalau nggak diketik kan nggak jadi surat kita. Tugas yang sebenarnya. Nah itu mungkin pengantar dari saya. Pak Kiai, temanya pagi ini adalah dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, kita tingkatkan keimanan dan kinerja guna mewujudkan pemilu kada aman dan sukses. Mohon di akhir tahunnya ceramah mohon berkenan dipimpin doa. Semoga seluruh tahapan pilkada serentak di Kabupaten Tulungagung begini lancar, aman dan damai. Besok hari Minggu sudah penetapan paslon, hari Senin sudah pengundian nomor urut. Kita sudah masuk tahapan inti dari pilkada. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk, kemudahan, keberhasilan, kemudahan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas, memberikan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara, sehingga Tulungagung terus aman, terus pilkadanya lancar, aman, damai dan demokratis. Mungkin demikian kata dari saya. Mohon maaf, saya tidak bisa lanjut pada ini karena jam 9 ini kurang 2 menit. Ada Pak Hadim mau ke Polres, jadi saya harus menuju ke beliau. Maaf saya tidak bisa lanjut. Apakah juga ikut saya? Pak Kapak nanti silakan dipimpin. Lanjut, nanti saya mohon maaf lagi. Saya tidak bisa ini karena jam 9 Pak Hadim kita akan rapat di kantor. Saya tinggal
kalau tidak melukai hati, kemana kita berbicara? Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu mahfil risalah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Suryani MHG, dan sekaligus mohon nanti ditutup dengan doa pada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kapolres Probolinggo, Di telepon lain. Iya. saya hormati Isin terus ini. Kapolres, sama juga para pejabat utama dan yang sempat pula Pak Kapolda dan seluruh personel Polres dan perwakilan personil Polsek jajaran se-Kabupaten Temanggung. Setelah saya bersyukur pada Allah dan bersalam pada Rasulullah, saya menyampaikan terima kasih pada Pak Kapolres dan jajarannya, wabil khusus pada Pak Kapolsek Boyolali. Beliau ini selain Pak Kapolsek sering saya sebut dengan Pak Kiai, dan karena saya masih ingat ketika saya melakukan safari Ramadan, jika Pak Camat tidak ada, beliau bertausiah. Jadi kalau bertausiah itu saya tinggal ngamini saja, karena beliau ini juga setelah saya cek itu beliau itu takmir Masjid Baitur Rahman Keranti yang sekarang ini sedang merenovasi miliaran rupiah, katanya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah saya kemarin siang jam 12:02 saya ditelepon Pak Tarmadi 2 kali, saya tidak ngangkat karena masih ada meeting dengan Pak Kepala Kantor. Telepon yang ketiga saya angkat, Pak. Saya ini sebagai Ketua MBC NU, di NU itu ada 3 lapis, Pak. Ada Mustasar, ada Suriah, ada Tanfidiyah. Kebetulan saya sekarang ini ada di level Tanfidiyah. Tanfidiyah itu hampir sama dengan prajurit, dan ketika Suriah dawuh A, ya langsung siap gitu, tanpa pikir panjang, tidak usah menganalisa. Jadi Suriah ini adalah orang yang memiliki otorita, pemegang kekuasaan kebijakan. Ini yang terlanjur, saya pikir, Pak besok ngisi pengajian, siap. Terus saya pikir, pengajian di mana ya? Pikiran saya karena bila takmir Masjid Keranti, ya saya nanti malam ngisi di Keranti. Walaupun di jajaran NU itu bagian ngisi-mengisi itu adalah tulisannya Suriah. Jadi saya jarang-jarang untuk pidato ceramah atau ini. Paling pol saya punya rutinan keluarga, paling pol jam 8 saya ngisiannya itu aja, Pak. Makanya nanti saya mohon maaf ketika apa yang saya sampaikan ini tidak enak, tidak nyaman, tidak berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah setelah itu saya siap. Pak Tarmadi bilang, Pak besok dijemput ya. Loh, kok dijemput Pak? Saya bilang gitu. Dijemput karena acaranya pagi, jam 7:30. Dan saya mulai mikir, Pak. Saya mikir,
Loh, berarti ini acara Polri ya? Padahal ketika dapat undangan MUI selalu menghindar. Yang terakhir itu saya suruh Makli Yai Haji, karena ya dia harus bertausiah di sini. Kan saya mungkir saya, karena ada ayat Al-Quran. Betul nggak Allah? Kalau kita ngomong apa yang tidak bisa kita lakukan, itu adalah kabura maktan, dosa besar indah Allah, berat. Makanya saya menghindari apa istilahnya suruh ceramah dan lain sebagainya. Setelah itu saya pulang kemarin itu, saya mikir, sampai di rumah saya sakit Pak, gergesi. Awas Pak Tarmat. Makanya saya sakit. Malam begitu mau membaca literasi, saya tertidur. Bangun jam 2 Pak. Jam 2 saya bangun, saya buka HP. Mau saya begini, dan saya mohon izin, saya gantikan, saya minta ganti Rois Suriah saya aja, Yai Nasiruddin Alwi. HP udah saya pegang Pak, saya buka itu. Saya mau menulis pada Pak Tarmadi, tapi saya tidak enak. Masa di jalur itu aja kok tidak mau, walaupun saya keadaan saya cuma Pak. Akhirnya saya ingat satu hadis Rasul. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dzanni abdi bihi, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ini di malam itu saya berprasangka besok saya harus sehat. Itu. Makanya di tas saya ini saya siapkan masker Pak. Nanti kalau saya meler, mohon maaf saya masker ya. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini orang berceramah hanya ada 2 kemungkinan yang sukses. Pertama, sukses karena kontennya, karena isinya. Ini diwakili oleh tokoh-tokoh kita seperti Gus Baha, kemudian Pak siapa yang dari Al-Azhar itu. Kemudian yang kedua, sukses itu karena lucunya. Jadi kalau kontennya tidak sukses tapi lucunya sukses, ceramah itu juga dikatakan sukses. Karena pada hakikatnya orang tertawa itu menimbulkan kebahagiaan, kesenangan. Betul Bapak ya? Sekarang ini kalau kita lihat, orang itu semuanya sering tertawa sendirian. Panjenengan misalnya jaga di perempatan jalan, tiba ada orang bengok-bengok guyu-guyu. Kalau dulu orang seperti itu gila. Sekarang tidak, itu orang sehat Pak. Orang sehat, walaupun tidak larang Pak polisi tadi ya. Ketika bersepeda motor mau ngomong dewe ini Bang Jo kan jangan semprit itu, tadi ketilang. Tapi sekarang itu udah fenomena itu muncul. Karena apa? Di balik, di dalam helmnya ada HP, sehingga dia guyu-guyu. Ya. Itu bukan orang gila Pak. Itu orang gila sekarang itu rata-rata itu diam. Yang guyu-guyu itu sehat gitu bahasanya. Oleh karena itu nanti kalau 2 aspek ini tidak tercapai, saya mohon maaf. Jadi tidak lucu, yora konten, ini repot. Dan tadi Pak Kapolres luar biasa menurut saya, memberi PR saya cukup berat. Ya. Tadi Pak Kapolres tidak memanjatkan Pak Syukur sama Pak Uji. Saya tadi tidak memanjatkan, saya hanya bilang saya bersyukur pada Allah. Saya tidak pernah memanjatkan Pak Uji dan Pak Syukur. Yang kedua, tugas saya adalah bagaimana menerjemahkan tema yang sudah digagas oleh Bapak-Bapak Guru sekalian. Meneladani perilaku Rasulullah. Rasul itu adalah manusia yang sempurna. Bahkan Al-Quran mengatakan innaka wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah sudah mendastis bahwa innaka sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin adzim, berada pada akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang akhlak Rasul, tidak cukup waktu, tidak cukup 1 hari, tidak cukup 1 minggu, tidak cukup 1 bulan, tidak cukup 1 tahun, bahkan tidak cukup seumur hidup kita untuk mengupas akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu nanti saya menyebutkan 2 saja, 2 akhlak Rasul yang perlu
kita renungkan bersama sesuai dengan tema panjenengan. Sebelumnya saya nyampaikan sebuah hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rasulullah bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang. Jadi tidak akan sempurna, bukan tidak beriman, tapi tidak akan sempurna. Iman cuma tidak sempurna. Sampai, kata Rasulullah, sampai saya lebih dicintai daripada anaknya, lebih dicintai daripada orang tuanya, dan lebih dicintai pada manusia seluruhnya. Hadis ini mengisyaratkan pada kita bahwa sebenarnya syahwat kita, nafsu kita, keinginan kita, seandainya ada perintah, bayangan kita pasti ingat anak kita. Ngapunten. Seandainya ada lowongan CPNS yang kita bayangkan Rasul atau anak kita, pasti anak kita. Ada berkat, pasti yang kita ingat itu anak kita. Seandainya ada dua pilihan yang berat, ketika anak kita sakit, orang tua kita sakit, kira-kira dulu mana Bapak? Pasti yang kita anak kita dulu. Karena hadis Rasul itu hatta akuna ahabba min waladihi, anaknya. Baru yang kedua adalah walidihi, orang tuanya. Di tengah-tengah itu kita masih ada terselipi istri kita, gitu. Jadi misalnya hari raya Pak, hari raya itu kalau kita ini punya uang 1 juta misalnya, pikiran kita kan yang kita belikan baju anak kita, maksudnya kan orang tua kita, karena kita birrul walidain, tapi tidak anak kita. Dan di tengah-tengah ini istri kita. Kalau ada info orang tua kita sakit, kita kan istri kita mengatakan, Mas tolong antarkan saya ke Golden. Kita kalau Pak Polisi mendudukan ke orang tua atau ke istrinya, pasti jawab adalah istrinya dulu. Kita itu sekuat apapun Pak, sekuat apa istilahnya, punya kekuatan, punya power, tapi kita itu kalahnya dengan siapa? Dengan istri kita. Misal, sak kuat-kuatnya Pak Polisi angkat senjata, tapi kalau sudah dimarahi istri berubah, luluh dadak, luluh dadak. Cuma hanya diancam Pak, engkau rata kei, hanya itu kan bahasanya itu. Nanti tidak saya beri, itu langsung kita itu luluh Pak, luluh. Kalau tradisi orang Nahdlatul Ulama itu kan pakai kopiah ada manfaatnya double Pak, untuk nyimpan uang di sini, dibeli di sini. Di sini, kok konangan istri, kalau saya bisa disaku, uang 100.000 kayak disaku, diumbah, akhirnya saya tidak berani tanya, wis, pangkat dijaluk, alasan apa-apa pangkat diminta dari kita, itu membutuhkan gitu. Jadi hadis itu menyatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang manakala orang itu tidak lebih mencintai Rasul daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Itu pengantar saya begitu, mohon izin gitu, saya agak Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua akhlak Rasul yang akan saya sampaikan berkaitan dengan tema panjenengan ini. Yang pertama adalah Rasul itu orang yang penuh toleransi dan menghargai orang lain. Jadi Rasul itu adalah orang yang toleransinya tinggi dan menghargai orang lain. Suatu kisah mengatakan bahwa ketika Ka'bah ini rusak karena banjir, akhirnya diperbaiki kembali. Kemudian di Ka'bah itu ada nempel namanya Hajar Aswad, batu hitam yang diambil dari surga, misalnya begitu. Nah setelah rusak itu, para suku Arab berebut untuk meletakkan, mengembalikan posisi Hajar Aswad di Ka'bah yang telah diperbaiki. Akhirnya setelah berebut engkel-engkelan, akhirnya ada semacam kesepakatan di antara para suku itu
barang siapa yang pertama kali masuk masjid, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, secara kebetulan Rasul itu datang duluan yang masuk masjid. Dan orang Arab itu punya komitmen tinggi, Bapak Ibu. Tidak seperti kita. Kita kadang-kadang sudah komitmen gitu, dicarikan alasan-alasan yang sekiranya komitmen itu bukan. Orang Arab komitmen bahwa Rasul yang masuk pertama, maka Rasulullah yang akan diberi kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah itu. Akhirnya Rasul diminta untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Seandainya saya yang berfungsi sebagai orang masuk pertama masjid, tentunya saya akan meletakkan sendiri Hajar Aswad, saya ambil, saya tempel di Ka'bah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah tidak begitu. Rasulullah membuka serbannya, Hajar Aswad itu ditaruh dalam serban, para pemuka suku kabilah Arab untuk memegang ujung-ujung serban. Setelah itu bersama-sama menaruhnya di Ka'bah, di dinding Ka'bah. Itu menunjukkan bahwa Rasul adalah orang yang punya toleransi tinggi, tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau di jamaah haji sering saya sampaikan, kita jangan sampai kenyang di atas kelaparan orang lain. Misalnya jamaah haji dapat konsumsi, rela untuk membagi konsumsi jatahnya untuk orang lain bersama-sama. Kalau teman kita belum naik pangkat, kita bantu bisa naik pangkat seperti itu. Tapi kebanyakan dari orang Indonesia lebih senang bahagia di atas penderitaan orang lain. Seperti itu. Jadi Rasul memiliki toleransi, terjauhkan dari sifat egoisme, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Rasul itu memiliki sifat rahmatan lil alamin. Karena aja dibatasi jam 9:30, mohon maaf ya. Jadi Rasul itu rahmatan lil alamin. Kalau kita mau menolong Pak Nun Sewu, kalau panjenengan mau menolong, saya mau menolong, tentunya masih ada sifat pilih-pilih. Ini siapa yang saya tolong? Ini anak saya, atau tetangga saya, atau saudara saya, atau pernah apa dengan saya? Seringkali begitu. Kalau di kantor saya mengatakan, teman-teman kalau melayani orang jangan tanya nama, jangan tanya dari mana. Siapapun yang datang adalah tamu customer kita. Seperti Pak Kapolres tadi. Saya tidak mengatakan Bapak, nanti kan ini pernah pemahamannya. Siapapun kami tilang. Kan begitu gitu. Jadi Rasul itu tidak pernah pilih-pilih. Terbukti begini Bapak Ibu sekalian. Rasul itu tiap hari punya kebiasaan membawa makanan yang disuapkan kepada orang. Orang itu adalah orang Yahudi. Jadi tiap pagi Rasul dari rumahnya datang ke tempat orang Yahudi itu, karena orang Yahudi itu buta, tidak bisa melihat, disuapi dengan suapan yang halus, nyaman, tidak kasar, tidak kejam, dengan kapan-kapan yang baik. Padahal orang Yahudi ini adalah orang yang membenci Rasulullah, memaki-maki Rasulullah, mengumpat-umpat Rasulullah. Nah, suatu ketika Rasul wafat, akhirnya ganti. Akhlak ini dicontoh oleh sahabat Rasul. Ganti pagi hari sahabat Rasulullah ini ganti yang datang ke orang Yahudi itu, membawa makanan, menyuapi. Nah, akhirnya orang Yahudi itu merasakan, loh, yang nyuapi saya kok beda. Kemarin halus, sekarang kok tidak sehalus yang kemarin. Akhirnya orang Yahudi ini tanya kepada sahabat Nabi, kalau bahasa sini ya bro, sakjane sampean ki sapa kok beda dengan yang kemarin. Akhirnya sahabat itu menjawab, saya adalah temannya Muhammad. Akhirnya dia tanya, siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang nyuapi ibu kemarin itu adalah Rasulullah. Karena Rasul sudah meninggal, maka ganti saya menyuapi. Akhirnya orang Yahudi itu langsung menangis dan masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Karena merasa Rasulullah itu tidak membeda-bedakan orang yang ditolong. Siapapun Rasul pasti akan menolong tanpa bertanya, Anda siapa, Anda dari mana, Anda ini kebangsaan apa. Ini memberikan pemahaman pada kita ini seharusnya